Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Pipit Albarokah dari semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang dibawakan oleh dosen Ibu Yuanita Eskom MTI. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke soalnya, yaitu soal untuk UAS dari Universitas Mahakarya Asia, ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Mata ujiannya yaitu pemrograman berbasis objek. Semester 3, dosennya yaitu Ibu Yuanita Sinatria Eskom MTI. Nah, di sini sudah kita lihat ada soalnya, ada data pegawai, staf, dosen. Di dalam suatu universitas terdapat dua golongan pegawai, yaitu dosen dan staf. Semua pegawai mendapatkan gaji awal yang sama, yaitu sebanyak 2 juta. Terdapat ketentuan sebagai berikut. Gaji tambahan dosen dihitung dari jumlah SKS yang diajar. Selanjutnya, tarif per SKS adalah 50.000. Gaji tambahan staf dihitung dari jumlah kehadiran per bulan. Tarif harian seorang staf adalah 20.000. Buatlah program untuk mencetak sejumlah atau semua gaji pegawai. Berikut tampilan program seperti di bawah ini. Kita lihat ya programnya. Nah, jadi nanti setelah di running ataupun dijalankan programnya jadi begini bentuknya atau tampilannya begini. Diinput sebanyak 3 kali dengan menggunakan tipe data array. Nah, begini ada input data staf juga. Input data pegawai, input data dosen. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi JCreator-nya. JCreator. Ini adalah codingan, yaitu setiap pertama ataupun awal codingan di dalam Java diawali dengan import java.io.bintang.2. Di sini ada nama saya yaitu Pipit Albarokah dengan NIM 011915. Teknik informatika. Kenapa dicantumkan nama? Karena di awal sudah dicantumkan. Langsung saja, setiap statement dalam codingan itu harus diawali dengan buka kurung. Nah, yang tadi kita saja nama, alamat, nomor telepon. Selanjutnya yaitu kita langsung ke input data pegawai atau input. Di sini di bawahnya ada for buka kurung integer i sama dengan 0.2 i kurang dari 3.2 i plus plus tutup kurung. Buka kurung. Kenapa sih harus ada buka kurung di setiap codingan? Karena seumpamanya jika tidak menggunakan tutup kurung ataupun ini buka kurung, jadi codingan kita itu tidak akan berjalan. Seumpamanya saja kalian lupa untuk mengakhirinya dengan titik koma, maka codingan kalian juga tidak akan berjalan. Nah, di sini kita input saja
yang di dalam soal itu kita diperintahkan untuk input data pegawai. Nah, di situ ada data pegawai kurung I plus 1. Kenapa sih ini ada I plus 1? Nah, ini untuk mengulang lebih dari 1 kali. Nah, di sini kan NIP-nya nama, alamat, lagi. Nah, setiap akhir dari codingan kan ini sudah ya, dalam satu data pegawainya ini codingannya. Nah, di akhir kalimat dalam coding itu diakhiri tutup kurung. Ini kan ada 2 buka kurung. Nah, ini 2 buka kurung. Jadi, apa yang di atas buka kurung, di bawah juga harus segitu. Kalau kurang 1, nanti codingan kita tidak akan berjalan. Nah, di sini ada kan NIM, hadir, tarif. Tadi kan di dalam itu dicantum ada NIM, hadir, dan tarif. Nah, langsung saja masuk input data atau kelas turunan. Di dalam soal kan tadi sudah diperintahkan untuk menginput data staf atau kelas turunan. Nah, di sini ada for buka kurung integer I sama dengan 0. Titik koma I kurang dari 3, titik koma I plus plus. Kak, kenapa sih menggunakan for? Nah, karena for ini untuk ulangan. Kan kita harus menginputkan datanya sebanyak 3 kali. Jadi kita menggunakan for. Nah, di sini masukkan subnya. Ada lagi kan rumusnya, yaitu buka kurung plus 1 tutup kurung. Kenapa 2 tutup kurungnya? Karena sebelum data staf ini kita kan buka kurung, terus ada juga yang di dalam kurung I ini. Kalau yang tutup kurung yang pertama yaitu untuk menutup dari I, dan yang kedua I menutup semuanya. Tarif hariannya juga sudah ada. Ini ada lagi ya. Nah, kembali lagi ada for I, karena for I adalah ulang. Ini tarif. Masukkan tarifnya itu kan tadi 2 juta ya di dalam soal. Selanjutnya ada daftar gaji. Kembali lagi kita masuk ke rumus yang tadi. Kalian bisa lihat codingnya seperti ini ya. Terus kita langsung masuk ke input data pegawai. Masuk lagi untuk perulangan ini yang for ini. Masukkan data pegawainya. Masukkan lagi untuk rumus yang ini. Di situ ada masukin NIP, nama, dan alamat. Ini tutup kurung kembali. Yang terakhir yaitu input data dosen. Data dosen, jumlah SKS-nya yang diajar itu berapa, tarif per SKS-nya berapa, daftar pegawai, masih satu lagi ya, daftar gaji pegawai ya. Masukin lagi nama, total gaji. Ini dalam codingan sudah berakhir ya, jadi kita harus mencobanya apakah coding kita itu sudah baik dan benar. Nah, langsung saja kita ketikkan cari ya. Kita langsung masuk ke CMD. Kak, buat apa sih fungsinya CMD itu? Nah, CMD ini untuk menguji codingan kita itu sudah jalan apa belum, masih ada yang error, apa sudah benar.
Nah, begini tampilan CMD. Sebentar ya. Nah, ini sudah masuk ke tampilan CMD. Apa sih kepanjangan dari CMD itu? Yaitu CMD itu command prompt. Nah, di sini kita langsung masuk saja cd titik-titik enter, cd lagi titik-titik enter, terus kita masuk ke local disk D, titik ya, bukan titik koma, enter, terus cd java c, bukan, kita masuk dulu ke Java, baru nanti ke Java C, enter. Sudah di Java, jadi kita masuk Java C uas.java. Kenapa sih Kak ada nama uasnya setelah Java C? Karena yaitu tadi nama file yang ada di JCreator itu, kita simpan nama filenya yaitu uas. Enter lagi. Sebentar ya. Nah, jadi kita masuk lagi Java uas. Tunggu saja, nanti bakalan keluar. Nah, jadi yang keluar ketika codingan kita sudah benar, tidak ada lagi kesalahan dalam codingan, jadi akan muncul seperti perintah yang di dalam soal. Jadi tampilannya itu jadi input pegawai. Nah, masukkan NIP-nya pegawai ke 1 itu berapa di dalam soal, yaitu 001. Enter. Namanya siapa? Namanya adalah Yuli. Enter lagi. Yang keluar adalah alamat. Nah, masukkan alamatnya di mana? Kalideres di dalam soal. Lalu masuk ke pegawai yang kedua. NIP-nya berapa? 002. Enter. Lalu namanya siapa? Namanya adalah Ida. Enter lagi. Kemudian alamatnya itu di Cengkareng. Nah, masuk ke data pegawai ketiga, yaitu NIP-nya 003, namanya Budi. Nah, alamatnya di mana? Di Ciledug. Enter lagi. Nah, ketika sudah baik dan benar, nanti ketika sudah selesai menginputkan data pegawai, akan muncul input data stafnya. Nah, di dalam soal, data staf 1 itu jumlah hadirnya 20. Tarif hariannya yaitu 20.000. Enter lagi, masuk ke staf yang kedua, yaitu jumlah hadirnya 10. Tarif hariannya yaitu sama, masih 20.000. Tarifnya kan 20.000, sesudah itu masuk ke data staf ketiga, yaitu data staf ketiganya jumlah hadirnya 15. Enter, tarifnya juga sama 20.000. Enter. Nah, ketika sudah benar juga akan muncul tampilannya input data pegawai. Nah, input data pegawai itu
NIP-nya di dalam soal yaitu 004. Enter. Namanya Reni. Di dalam soal ya. Ini alamatnya Meruya. Enter. Pegawai kedua yaitu 005 NIP-nya. Enter lagi. Namanya Pais. Enter. Alamatnya Kebon Jeruk. Enter. Data pegawai ketiga yaitu 006 NIP-nya. Enter. Namanya Wisnu. Alamatnya yaitu di Selipi. Nih. Lalu data dosen ke-1 yaitu jumlah SKS yang diajar. Di dalam soal jumlahnya 20. Yang pertama 20 SKS, tarif SKS-nya yaitu 50.000. Kan sudah dicantumkan dalam satu SKS itu tarifnya 50.000. Jumlah SKS yang diajar. Data dosen kedua di dalam soal yaitu 10. Tarifnya sama 50.000. Masuk ke data yang ketiga, jumlah SKS-nya itu 15. Enter, tarif per SKS-nya tadi 50.000. Nah, jadi muncul semuanya. Daftar gaji pegawai itu berapa? Daftar gaji pegawai yang NIP-nya 001 atas nama Yuli, yaitu total gajinya 2.400.000. Data yang kedua, daftar gaji pegawai yang kedua, namanya Ida. NIP-nya 002, total gajinya 2.200.000. Dan yang ketiga NIP-nya 003, namanya Budi, total gajinya 2.300.000. Lalu masuk ke daftar gaji pegawai. NIP-nya 004, namanya Reni, total gajinya itu sebanyak 3 juta. Selanjutnya NIP-nya 005, nama Pais, total gaji 2.500.000. NIP-nya yang selanjutnya yaitu 006, namanya Wisnu, total gajinya 2.750.000. Nah, jika telah muncul seperti yang di layar ini, jadi codingan kalian itu tidak ada yang bermasalah. Seumpamanya dalam codingan itu masih ada yang bermasalah, tidak mungkin akan menampilkan seperti ini. Diingat-ingat saja, jika ada kesalahan dalam codingan yang mana sih? Nah, codingannya itu yang ini, codingan yang ini. Tadi kan sudah dicantumkan juga tarif-tarifnya berapa, NIP-nya berapa, namanya siapa. Jadi akan muncul ketika di dalam codingan itu ada namanya, ada tarifnya, SKS-nya berapa, pasti akan muncul di dalam CD ketika sudah Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam presentasi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kejanggalan ataupun kesalahan dalam bahasa, saya mohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.